Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan perbaiki atau membersihkan rem depan ya, atau rem cakram depan motornya motor Beat Street ya. Dimana kendalanya ini kalau kita ban putar, nah kita angkat dulu bannya ya, bannya angkat dulu pakai dudukan ya. Nah, kalau diputar ke depan itu normal, lancar ya, kita putar. Pas ke belakang seret ya, jika kayak ngerem. Nah, tadi juga kita pundurin sebelum diangkat itu, seret. Nah, alat yang dibutuhkan kita membutuhkan kunci L bintang ukuran T40, obeng min, kunci T8, grace ya. Juga kita butuhkan amplas ya untuk membersihkannya, juga lap ya. Kalau misalkan ada carbo cleaner ya silahkan ya. Pertama-tama kita kendorkan bautnya, itu ada dua ya, menggunakan kunci L bintang ukuran T40 ya. Kita kendorkan berlawanan jarum jam. Kalau keras kita bisa menggunakan T ya, bantuan T. Nah, kebetulan ini tidak terlalu keras ya, tinggal kita putar menggunakan L bintang ukuran T40 ya. Kita kendorkan. Terus baut dudukan kanvasnya juga ya, yang menggunakan kunci T ukuran 8 juga kita kendorkan ya. Tidak perlu kita lepas dulu ya, nanti kita pas dibongkar baru kita kendorkan lagi. Nah, buka bautnya ya pakai tangan kalau sudah kendor. Nah, ini ada dua ya. Terus untuk mengeluarkan remnya ya, atau kalipernya kita goyang-goyang. Kalau misalkan susah bisa menggunakan obeng ya, obeng min. Nah, itu kalau misalkan kanvasnya itu masih lumayan ya, masih setengah pakai, jadi kita gunakan lagi. Nah, paling masalahnya itu ada di bracketnya ini ya, kira-kira di bracketnya. Nah, kita kendorkan dulu yang baut dudukan kanvas remnya atau padnya ya. Nah, itu juga nanti kita kasih grease juga atau gemuk ya. Nah, kita cabut kanvasnya ya. Nah, itu sudah jatuh ya. Terus kita buka bracketnya. Nah, kalau kita pukul-pukul sedikit-sedikit ya, jangan terlalu keras, takutnya malah bengkok. Pelan-pelan aja ya, di kiri kanan atau atas bawah. Nah, kalau sudah kira-kira kendor, kita tarik menggunakan tangan. Nah, itu kendalanya di bracketnya itu sudah grease-nya sudah keras ya. Nanti kita lap-lap dulu pistonnya ya, sedikit-sedikit lap-lap pakai dibersihkan ya, maksudnya pakai amplas juga ya. Nanti kita keluarkan pistonnya dengan cara ditekan remnya ya, rem depannya kita tekan biar pistonnya keluar, baru kita amplas sampai bersih ya, sampai mengkilap. Pokoknya kira-kira udah bersih baru kita nanti masukkan. Terus diamplas sedikit-sedikit ya, kalau bisa amplasnya yang halus ya, kalau ada yang halus yang halus. Terus untuk yang bawahnya kan belum kena amplas ya, atau belum kena bersih, kita putar pistonnya ya dengan tang, tapi ingat kasih lap ujungnya saja, kita putar ke kanan ya, biar nanti yang kotor itu posisinya di atas. Kalau misalkan tidak bisa kita dilap-lap juga bisa ya bawahnya, tapi kalau ini bisa diputar ya kita putar aja, yang penting tidak merusak pistonnya ya. Putar sedikit-sedikit, kalau keras bisa langsung dilap-lap di situ aja gitu ya, bawahnya itu maksudnya. Tapi kalau bisa kita ya itu dikeluarkan pernya ya, terus kita amplas lagi ya sampai bawah, amplas semua biar mengkilap, biar nanti kotoran tidak masuk ya. Terus pakai lap juga ya, terus bawahnya juga ya. Kalau misalkan enggak ini juga, kalau misalkan pakai air juga bisa ya, biar sampai bersih. Nah, kita tidak menggunakan yang penting karena tidak terlalu kotor ya. Nah, kita bersihkan tadi pakai amplas sama lap saja. Nah, kalau sudah bersih, dianggap bersih oleh kita ya, nah, kita dorong lagi pistonnya sampai masuk, karena kita akan memasukkan nanti kanvasnya. Kalau tidak didorong susah. Kita menggunakan dua kunci T untuk mendorongnya. Boleh menggunakan obeng juga boleh ya.
silahkan itu yang paling gampang yang mana ya. Kita gunakan kunci T. Nah, kita masukkan dudukannya ya. Per dudukan kanvasnya kita lap-lap juga ya, kita bersihkan. Kalau sudah bersih kita masukkan ya, kita masukkan kedudukannya, tinggal ditekan saja ya, tinggal tekan. Terus nanti kanvasnya kita masukkan, tapi sebelum kanvas kita bracketnya yang tadi kotor itu ya kita lap-lap dulu. Kalau misalkan tadi kan udah diamplas ya, diamplas dulu. Kalau misalkan karatnya banyak kita amplas dulu, kalau misalkan sedikit ya tinggal kita apa namanya, di lap-lap aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan karatnya banyak kita amplas sedikit-sedikit ya si dudukan bracketnya. Nah, terus lubang bracketnya itu kita kasih gemuk, kalau bisa gemuknya itu yang anti tahan panas ya, karena kita nggak ada, kita gunakan gemuk yang biasa ya, yang penting lancar. Nah, kita tekan-tekan atau kocok-kocok ke dudukannya ya, biar si grease-nya itu masuk ya. Nah, kalau sudah kira-kira dirasa cukup, nah kita tekan-tekan ya, artinya si kaliper kalau ditekan-tekan itu bisa maju mundur sedikit ya. Nah, kita kocok-kocok lagi ya, tekan-tekan lagi. Nah, kalau misalkan dipastikan sudah bergerak, nah atau kembali kita tekan terus kembali ke gerak, artinya ya setelah kita dorong gerak mundur gitu ya, berarti sudah pas. Kita masukkan kanvasnya, kalau bisa kanvasnya dibersihkan juga ya, karena kita ini pakainya bukan pergantian yang baru ya, yang lama tapi masih bisa digunakan. Terus pinnya atau bau dudukan kalipernya juga ya kita kasih grease juga atau gemuk sedikit aja ya, yang penting lancar ya. Rem kembali dengan normal, artinya pas nanti didorong lancar, mundur juga lancar ya. Tadi kebalikannya, didorong lancar, pas kita putar ke depan lancar, ke belakang seret ya. Kita masukkan dua-duanya ya, jadi enak kalau sudah didorong pistonnya kan tinggal masukkan. Terus dorong bautnya ya biar masuk di dudukannya. Nah, kita putar atau kencangkan menggunakan kunci T ukuran 8. Nah, kita asal masuk aja dulu ya, nanti kita kencangkan setelah masuk ke cakramnya. Kita longgarkan untuk memasukkan ke cakramnya ya, ke piringannya ya. Kalau misalkan belum longgar, kita pakai menggunakan obeng min tadi ya. Kalau sudah pas, kita bautnya kita pasangkan. Jangan lupa bautnya juga kita kasih grease sedikit ya, biar nanti untuk pergantian berikutnya itu tidak macet atau mudah untuk membongkarnya. Nanti yang atasnya juga sama ya, kita kasih grease sedikit, baru kita putar pakai tangan terlebih dahulu. Nanti kita kencangkan menggunakan kunci L bintang ukuran T40 ya. Kita tekan-tekan ya pakai tangan terlebih dahulu. Kalau belum pas di lubangnya kita paskan, kita cari posisi yang pas ya, terus dipaskan, ditekan-tekan. Kalau sudah pas baru kita kencangkan. Kalau mengencangkan tidak usah bantuan misalkan kunci T lagi ya, tapi kalau membuka biasanya kalau misalkan sudah lama itu harus menggunakan kunci T, karena kalau hanya pakai tangan saja suka keras. Kalau mengencangkan mah tidak perlu ya. Nah, kencangannya kita sesuaikan saja, jangan terlalu kencang juga jangan terlalu kendor, takutnya malah lepas. Disesuaikan saja, dikira-kira ya, dikira-kira. Kalau sudah pas, sudah kenceng, nah yang bawahnya juga ya kita sesuaikan. Terus yang dudukannya kita kencangkan juga menggunakan kunci T ukuran 8 ya, itu juga kencangannya disesuaikan. Putar ke kanan ya atau searah jarum jam. Nah, kalau sudah dipastikan pas, semua sudah pas, kita cek lagi ya. Cek lagi, kalau sudah pas coba kita putar. Nah, normal ya, normal, rem berfungsi. Nah, ke depan, ke belakang normal, beda dengan yang tadi ya.
Ya, ke depan normal, ke belakang normal. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.